warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Afriliani dari kelas PGSD 4A dengan NPM 1916-0106. Di sini saya akan menjelaskan RPP IPS yang telah saya buat dari kelas 5 tentang tema 3 yaitu organ gerak hewan dan manusia dengan subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ketiga dengan alokasi waktu 1 hari. Nah, dalam RPP ini ada kompetensi inti. Yang pertama itu kompetensi inti 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, yaitu KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 itu berisi memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang ada KI yang terakhir itu KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Untuk selanjutnya ini ada kompetensi dasar dalam RPP yang telah saya buat. Itu kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang ketiga itu ada mencari pengaruhnya ekonomi, sosial, dan budaya terhadap letak geografis Indonesia atau kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Lalu ada indikatornya, yaitu mencari pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya terhadap letak geografis Indonesia, menunjukkan perubahan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Ada juga menyajikan informasi hasil identifikasi luas dan letak wilayah Indonesia, dan menyajikan informasi kondisi geografis pulau besar di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran ini sendiri yaitu siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia. Karakter yang diharapkan dari pembelajaran ini sendiri adalah siswa diharapkan untuk aktif, kreatif, terampil, mandiri, dan integritas. Nah, untuk materi pembelajarannya ini sendiri, yaitu materinya adalah mengenai luas dan letak wilayah Indonesia, kondisi geografis pula besar Indonesia. Nah, untuk pendekatan dan metodenya ini, yaitu pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, membaca, menalar, dan mengomunikasikan. Nah, untuk metodenya sendiri ini menggunakan metode penugasan, tanya jawab, eksplorasi, dan presentasi. Nah, sumber dan medianya pembelajaran ini sendiri itu medianya ada berupa dari atlas dan peta Indonesia. Untuk sumber belajar itu buku guru kelas 5 tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk kegiatan pembelajaran sendiri, ini ada pembukaan, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Guru membuka pembelajaran dengan mengemukakan tema yang akan kita sampaikan tentang tema organ gerak pada hewan dan manusia tadi. Nah, siswa mengamati buku yang telah diberikan, buku tema yang telah diberikan kepada siswa. Lalu guru memancing siswa untuk saling tanya jawab antara guru dan siswa, yakni mengenai yang dasarnya dulu apa itu geografis, pengertian dari geografis itu sendiri, karena nanti kita akan masuk ke pembelajaran geografis. Nah, setelah melakukan sesi tanya jawab, guru akan menyampaikan tema yang digunakan tentang letak geografis dan mengambil kesimpulan apa tadi pengertian dari geografis yang telah disampaikan oleh anak-anak. Nah, untuk inti dari pembelajaran ini sendiri, siswa diminta membuat daftar kebutuhan anggota keluarganya yang diperoleh dari daerah lain terlebih dahulu untuk berdiskusi
Lalu untuk alternatif pelaksanaan diskusi, guru menciptakan suasana interaktif dan atraktif dengan mengajak siswa melaksanakan diskusi secara klasikal. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih para petugas diskusi, seperti pembawa acara, sekretaris ataupun notulis, dan lain-lain. Sementara anak-anak yang lain bertindak sebagai peserta diskusinya. Nah, untuk pembawa acara ini bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa acara ini bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan oleh peserta. Nah, untuk notulis, dia ini bertugas mencatat kejadian-kejadian yang terjadi saat diskusi berlangsung, seperti pendapat-pendapat yang disampaikan oleh peserta diskusi. Nutulis juga bertugas untuk membuat laporan dan kesimpulan hasil dari diskusi itu sendiri tadi. Nah, setiap peserta diskusi berhak mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. Setelah siswa memberikan pendapatnya, guru mengonfirmasi pendapat-pendapat siswa. Kemudian guru memandu siswa untuk menarik kesimpulan. Untuk alternatif jawabannya, kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran-jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia ini sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi mulai dari curah hujan rendah sampai curah hujan yang sangat tinggi. Hasil yang diharapkan ini dari siswa adalah siswa menyebutkan luas dan letak wilayah Indonesia, siswa mampu bekerja sama, percaya diri, mengungkapkan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk mencoba ini siswa diajarkan untuk menggambar peta wilayah RT di tempat tinggalnya ini. Guru berkeliling dan memandu siswa yang mengalami kesulitan. Guru mengonfirmasi dan mengapresiasi setiap gambar dari siswa. Untuk hasil yang diharapkan, siswa mengenal wilayah tempat tinggalnya sendiri dari gambar peta yang telah digambarnya tadi. Nah, siswa mampu menggambar dengan baik sesuai dengan pengamatannya, imajinasi, dan kreativitas siswa itu sendiri. Nah, untuk pendapat, penutupnya ini terakhir bersama-sama siswa membuat kesimpulan bersama guru atau rangkuman hasil dari belajar selama sehari tadi. Bertanya jawab tentang materi IPS yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti, melakukan penilaian hasil belajar, mengajak siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk teknik penilaiannya ini sendiri, melalui sikap itu ketelitian, ketertiban, dan percaya diri. Untuk pengetahuan itu dilakukan penilaian dari tes tertulis atau lembar kerja siswa yang terlampir. Untuk keterampilan itu unjuk kerja seperti tadi memimpin jalannya diskusi ataupun dengan cara berdiskusi di dalam satu kelas tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari RPP yang telah saya buat dari materi IPS. Selebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.